Halo internet, saya Ditya Anggaraika. Saya Diani Sistariwo. Pada video kali ini kita akan menunjukkan percobaan yang sudah kita lakukan. Di era modern ini sangatlah penting untuk mulai menggunakan energi yang terbarukan. Salah satu contohnya adalah energi matahari. Matahari merupakan sumber energi yang tidak terbatas dan untuk mendapatkannya tidak memerlukan biaya. Matahari dapat melepaskan energi yang disebut dengan foton dalam jumlah yang sangat banyak dan waktu yang cepat. Untuk itu diciptakanlah panel surya. Panel surya terdiri dari sel fotovoltaik yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi arus listrik. Ketika foton ditangkap oleh panel surya, ini akan membuat elektron yang terdapat di dalamnya dapat bergerak bebas. Dan di dalam panel surya terdapat PN junction yang dapat memicu elektron untuk dapat bergerak dalam satu arah. Sederhananya, PN junction terdiri dari dua zona, yaitu zona positif dan juga zona negatif, yang dapat menciptakan medan listrik. Dari latar belakang tersebut, kami telah membuat lampu otomatis bertenaga surya. Pada percobaan kali ini, kami menguji jumlah panel surya yang dipasang secara seri sebanyak 1 buah, 2 buah, dan 3 buah untuk menguji efisiensi dan pengisian daya baterai. Ketiga variasi rangkaian menggunakan 4 buah baterai nikel kadmium dengan tegangan 1,5 volt, 1000 mAh yang langsung dihubungkan ke dioda, transistor PNP, resistor 1000 ohm, 470 ohm, dan resistor 10 ohm, dan lalu dihubungkan ke 1 buah modul step up MT3608 dan 5 buah lampu LED 5 mm 3 volt yang berwarna putih. Secara sederhana, rangkaian yang telah kita buat akan mengalami dua kondisi. Yang pertama adalah saat rangkaian terkena cahaya matahari, di mana akan terjadi pengisian daya baterai. Dan yang kedua, saat tidak terkena cahaya matahari. Pada kondisi ini, daya baterai akan digunakan untuk menyalakan lampu LED. Saat terkena cahaya matahari, arus yang dihasilkan akan terbagi menjadi dua. Yang pertama melalui resistor 1000 ohm dan diteruskan menuju dioda. Arus yang melalui resistor 1000 ohm akan kembali ke kutub negatif panel surya, sedangkan arus yang melalui dioda akan diteruskan menuju baterai untuk melakukan pengisian daya. Dalam kondisi ini, tidak ada arus yang menuju transistor karena tegangan yang dihasilkan oleh panel surya lebih besar dibanding tegangan pada emitor, sehingga tidak ada lampu LED yang bisa menyala. Saat tidak terkena sinar matahari, baterai akan menghasilkan arus listrik. Arus yang dihasilkan akan berlawanan dengan arus yang dihasilkan dari panel surya. Dikarenakan terdapat dioda, arus yang dihasilkan dari baterai tidak akan menuju panel surya, tetapi akan menuju transistor. Arus yang mengalir melalui emitor ke basis akan dibawa melalui resistor 470 ohm dan resistor 1000 ohm, dan akan dibawa kembali menuju baterai. Sedangkan arus yang mengalir dari basis ke kolektor akan dibawa melalui modul step up dengan tujuan untuk meningkatkan tegangan, menyalakan lampu, dan resistor 10 ohm akan menuju kembali ke baterai. Setelah rangkaian dibuat, pertama-tama kami akan menguji kemampuan pengisian daya baterai pada ketiga variasi. Kami telah menguji pada 4 hari yang berbeda dengan dua kondisi cuaca yang berbeda, yaitu pada siang hari yang cerah dan sore hari yang berawan. Pada percobaan tanggal 14 Februari 2023 dari pukul 4 sore hingga 6 sore dengan kondisi cuaca yang berawan, ketiga variasi menunjukkan tidak melakukan pengisian daya baterai. Namun, variasi 1 panel dan 3 panel surya sempat terjadi kenaikan daya yang tidak terlalu signifikan. Hampir sama dengan tanggal 14 Februari, percobaan tanggal 17 Februari dari pukul 4 sore hingga 6 sore dengan kondisi cuaca yang berawan pada variasi 1 panel surya dan 2 panel surya menunjukkan kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Sedangkan pada variasi 3 panel surya sempat mengalami lonjakan di 30 menit pertama. Cobaan berikutnya dilakukan pada tanggal 18 Februari 2023 yang dilakukan dari pukul 2 sore hingga setengah 5 sore dengan kondisi cuaca terdapat sedikit sinar matahari. Pada hari ini ketiga variasi dapat melakukan pengisian daya yang cenderung stabil. Berikutnya, percobaan dilakukan pada tanggal 23 Februari dari pukul 10.20 hingga pukul 3.15 dengan kondisi cuaca yang lebih cerah. Ketiga variasi menunjukkan dapat melakukan pengisian daya yang lebih signifikan, namun setelah pukul 12 siang, ketiga variasi menunjukkan pengisian daya yang menjadi lebih stabil. Pengujian berikutnya adalah pengujian efisiensi. Efisiensi dapat dihitung dengan rumus berikut. Pada ketiga variasi memiliki daya output yang sama, yaitu 0,052 watt. Berikut adalah rincian energi output dan input. Panjang pengukuran tegangan yang dihasilkan oleh panel surya selama durasi pengisian daya baterai ternyata memiliki rentang yang tidak akan jauh, sehingga kami mengambil langkah untuk menggunakan nilai rata-ratanya. Sedangkan arus yang dihasilkan oleh ketiga variasi yaitu 0,1 ampere di sore hari dan 0,2 ampere di siang hari. Dari percobaan tanggal 14 Februari hingga 23 Februari menunjukkan ketiga variasi mengalami penurunan efisiensi. Sebagai contoh, pada variasi 3 panel surya pada tanggal 14 Februari memiliki efisiensi sekitar 25%.
lalu terus menurun hingga 5% pada tanggal 23 Februari. Jika efisiensi dirata-ratakan dari 4 hari percobaan, menunjukkan bahwa ketiga variasi memiliki nilai yang tidak jauh berbeda, yaitu sebesar 14%. Ini artinya, selama percobaan ketiga variasi memiliki kemampuan efisiensi yang sama. Sekian video dari kami. Nah, mungkin percobaan yang sudah kita lakukan masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kita menantang kalian untuk melakukan percobaan lebih lanjut. Contohnya, dengan menggunakan lampu LED lebih banyak, atau dengan menggunakan panel surya yang lebih banyak. Atau kalian juga bisa membuat rancangan rangkaian yang lebih sempurna. Jadi, semangat ya membuatnya. Saya Ditya Anggareka. Saya dari Sistar Ibo. Adios, amigos.